Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih mazhab Syafi'i. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, kemudian rukun-rukun wudhu dan rukun-rukun mandi. Selanjutnya yang akan dibahas pada pasal selanjutnya adalah tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Makan, Bab. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhdits. Pasal yang berisi tentang apa yang diharamkan atas orang yang berhadas. Jadi maksud orang yang berhadas di sini ya di dalamnya ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nanti akan dirinci. Man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Barang siapa yang wudunya rusak, wudunya batal, maka diharamkan baginya 4 hal. Barang siapa yang wudunya rusak, atau memang dia belum berwudu, sudah setelah bangun tidur belum wudu, atau sudah wudu tapi kemudian ada yang membatalkannya. Sama saja, maksudnya orang yang nggak punya wudu, maka diharamkan baginya 4 hal. As-shalah wa tawaf wa mashul mushaf wa hamluhu. Salat, tawaf, ya, menyentuh mushaf dan membawanya. Ada 4 hal. 4 hal. Yang pertama adalah salat. Ini keempat-empatnya ini nanti juga diharamkan bagi orang yang junub dan perempuan yang sedang haid atau nifas. Ya. Salat yang dimaksud salat di situ sebagaimana dijelaskan dalam Nailul Roja, fardhan kanat aw naflan aw salata janazatin. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah ataupun juga salat janazah. Innam yakun faqidat tahuraini au daimal hadas. Jika dia itu bukan termasuk orang yang kehilangan 2 tohur, maksudnya yang dimaksud dengan tohur itu alat untuk bersuci. Ya. Alat bersuci itu ada 2, satu air, satu debu. Ya, kalau nggak ada air nanti diganti dengan debu, tayamum. Ya. Nah kalau nggak ada air, nggak ada debu, kemudian masuk waktu sholat, bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak ada air, nggak ada debu, sudah nyari kemana-mana nggak ada. Tentu saja kalau nggak ada debu itu berarti orangnya nggak di tempat terbuka ya. Kalau di tempat terbuka ya pasti ada debu. Kalau air ada kemungkinan di tempat terbuka dan tidak nemu air, misalkan di padang pasir. Nah, orang kalau di suatu tempat yang dia nggak bisa menemukan air dan tidak bisa menemukan debu, atau dia itu daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selalu berhadas,
Misalnya orang yang pipisnya itu selalu keluar, atau orang yang selalu keluar angin dari belakangnya itu nggak berhenti-berhenti ya, setiap beberapa menit keluar angin. Maka dia disebut daimul hadas. Atau kalau perempuan itu perempuan yang beristihadah, jadi perempuan yang keluar darah dari tempat keluarnya haid itu, tapi di luar masa haid. Jadi sepanjang bulan itu keluar terus darahnya. Itu namanya mustahadah. Nah, kalau yang seperti itu maka itu dikecualikan ya. Orang yang tidak bisa menemukan air atau debu untuk bersuci, atau orang yang selalu dalam keadaan hadas. Kalau yang seperti ini nanti kalau waktu sholat, kalau menurut mazhab Syafi'i tuntunannya adalah dia mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat tanpa bersuci, karena nggak ada alat untuk bersuci, atau memang dia tetap hadas. Jadi kalau yang selalu hadas itu ya berwudu. Ya. Berwudu terus sholat, walaupun nanti batal lagi. Tapi dimaafkan. Kalau yang tidak menemukan air atau debu untuk bertayamum, maka diarahkannya untuk sholat, namanya sholat untuk menghormati waktunya, karena waktunya sudah datang. Ya, hormati al-wakti. Kemudian nanti kalau sudah ketemu air atau ketemu debu, sholatnya dikodok, diulang. Gitu kalau dalam madhab Syafi'i. Suaranya gak ada, Sad.
Mohon maaf, sepertinya Ustadznya ada gangguan ini, dengan teknis sepertinya. Insyaallah nanti akan coba dihubungi dulu ya. Bentar para ikhwan dan akhwat semua. Mohon bersabar dulu sebentar. Barakallahu fikum. Ya, Afan, ada gangguan jaringan barusan dibenerin. Alhamdulillah sudah nyambung lagi. Kita ulang ya dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dapat melanjutkan kajian kitab Safinatul Ilmi, Safinatun Najah yang berisi tentang fikih madhab Syafi'i. Kita sudah selesai membahas tentang syarat-syarat wudhu, ya, rukun wudhu, kemudian pembatal wudhu, begitu juga mandi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Fasal berisi tentang apa yang diharamkan pada orang yang berhadas. Hadas itu ada dua macam, yaitu hadas kecil yang dihilangkan dengan berwudu dan hadas besar yang dihilangkan dengan mandi. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang wudunya rusak, wudunya batal, atau memang dia belum berwudu sama sekali, haruma alaihi arba'atu asya, diharamkan padanya 4 perkara. As-shalah wa tawaf wa mashul mushaf wa hamluhu. Salat, tawaf,
kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'annya, kemudian hamluhu, membawa mushaf itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di Nailur Raja, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud sholat di situ adalah fardhon kana au naflan au sholata janazatin, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat jenazah. In lam yakun faqidat tahuraini au daimal hadas. Ya, itu dengan syarat dia itu bukan termasuk orang yang tidak bisa menemukan air dan debu untuk bersuci, atau dia itu orang yang selalu berhadas. Selalu berhadas, misalkan dari kubul atau dari duburnya itu selalu keluar sesuatu gitu ya. Jadi hadasnya nggak berhenti-berhenti. Maka kalau yang dua ini maka dikecualikan dalam mazhab Syafi'i, nanti harus tetap sholat. Cuma yang tidak menemukan air dan debu itu nanti diwajibkan untuk mengqadha sholatnya kalau sudah ketemu air atau debu untuk bersuci. Nah, ini dalilnya dari mana? Dari bahwasanya orang yang wudunya batal atau tidak punya wudu sama sekali itu tidak boleh mengerjakan sholat. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi orang yang berhadas itu sholatnya tidak diterima kalau dia mengerjakan sholat sampai dia berwudu. Kalau sudah wudu kemudian sholat, baru nanti sholatnya diterima. Nah, ini yang apa yang diharamkan atas orang yang batal wudunya ini nanti juga diharamkan atas orang yang junub, ya, berhadas besar. Begitu juga diharamkan pada perempuan yang sedang haid atau nifas. Jadi sama orang yang junub, kalau hadas kecil saja sholatnya nggak sah, apalagi junub atau sedang haid atau sedang nifas. Ini yang pertama yang diharamkan atas orang yang sedang batal wudunya, dan ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab 4 bahwasanya orang yang nggak punya wudu itu kalau dia mengerjakan sholat apa saja maka sholatnya tidak sah, karena disepakati bahwasanya wudu itu adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak punya wudu maka sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua tadi yang diharamkan atas orang yang batal wudunya, ya, begitu juga orang yang sedang junub atau sedang haid perempuannya, adalah tawaf apa namanya, tawaf, baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Karena menurut Imam Syafi'i salah satu syarat sahnya tawaf itu adalah harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini juga dianut oleh Imam Ahmad dalam madhab Hambali dan juga dalam madhab Maliki juga sama. Kecuali nanti madhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan berwudu untuk tawaf itu hanya sunnah saja hukumnya. Jadi nggak apa-apa, nggak
dalam keadaan suci. Ya, dalilnya itu dari mana? Dalilnya dari hadis at-tawafu bil baiti salatun illa annahu abaha fihi al-kalam. Tawaf di sekitar bait, tawaf di bait, mengelilingi Baitullah itu adalah salat. Gitu. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan bahwa tawaf itu adalah sholat. Jadi menyamakan tawaf dengan sholat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Hanya saja Allah itu membolehkan di dalamnya itu perkataan. Nah, ini yang membedakan sholat dengan tawaf. Ya. Kalau sholat yang umum itu nggak boleh ngomong satu patah kata pun. Tapi kalau tawaf itu boleh ngomong. Jadi dia disamakan dengan sholat, tapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya diantaranya yang paling jelas adalah kalau sedang tawaf itu boleh ngomong. Tapi nanti para ulama membatasi yang boleh diomongkan itu hanya perkataan-perkataan yang baik, yang menyuruh kepada kebaikan atau memperingatkan orang atas sesuatu yang tidak baik. Jadi nggak boleh, bagaimanapun nggak boleh membicarakan hal-hal yang omong kosong atau kejelekan dan lain sebagainya. Nah, dari hadis ini memang diperselisihkan apakah ini merupakan perkataan Nabi atau perkataan sahabat Ibnu Abbas ya. Tapi kalau toh dia perkataannya Ibnu Abbas berarti hadisnya mauquf, tapi dia dianggap sahih sebagai hadis mauquf pada Ibnu Abbas, dan ini adalah perkara yang tidak ada medan di dalamnya itu untuk beristihad. Ini kalau jadi ada kaidah dalam usul fiqh dan dalam ilmu hadis, seorang sahabat itu kalau mengatakan sesuatu yang itu tidak mungkin merupakan pendapat dia, maka perkataannya itu dianggap sebagai hadis marfu atau hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau toh hadis ini itu mauquf, sanadnya berhenti pada Ibnu Abbas, tapi isinya itu adalah sesuatu yang nggak mungkin itu adalah ijtihadnya Ibnu Abbas. Jadi dapat disimpulkan Ibnu Abbas ya itu pasti mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau toh hadis ini mauquf, maka dia mauquf yang yang dinilai sebagai marfu gitu ya. Seolah-olah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Apalagi selain itu hadis ini memang ada sanadnya itu yang sampai kepada Rasulullah walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama hadisnya. Ala kulli hal, dari hadis ini disimpulkan bahwasanya tawaf itu sama dengan sholat. Kalau sholat itu salah satu syarat sahnya adalah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka begitu juga tawaf ya. Ini dianut oleh jumhur ulama, walaupun tidak disepakati, tidak seperti yang pertama tadi disepakati. Tapi kalau ini tidak disepakati. Ada yang mengatakan suci dari hadas kecil, ya berwudu itu hanya sunnah saja. Jadi kalau orang tidak berwudu maka tawafnya tetap sah. Tapi yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab fikih lainnya, di antara syarat sahnya tawaf itu adalah harus berwudu, ya, harus suci dari semua hadas termasuk hadas kecil. Makanya nanti kalau batal harus ngulang. Ya. Kalau batal baru dapat satu putaran, terus batal wudhunya harus mengulang. Ya. Akhirnya ini memang nanti menimbulkan masyakoh, ya, terutama kalau saat terutama untuk tawaf wajib, ya, tawaf kalau sedang umroh itu tawaf yang pertama kali datang ke Masjidil Haram itu tawaf umrohnya, atau kalau sedang haji itu tawaf hajinya, tawaf ifadah itu
wajib dilaksanakan. Kalau sedang padat itu kan memang akan menimbulkan masyaqqah. Apalagi orang Indonesia kan nggak tahu cara keluarnya itu di mana, tempat wudhunya di mana, dan lain sebagainya. Makanya perlu diketahui adanya pendapat lain yang mengatakan bahwasanya tawaf itu tidak disyaratkan untuk berwudhu, hanya sunnah saja. Siapa tahu nanti kita dalam kondisi seperti itu. Tapi sebisa mungkin diusahakan ya, sebelum nanti kalau qadarullah mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjidil Haram ya, dalam mengerjakan umroh atau haji, maka dipersiapkan dulu, jangan sampai nanti pas tengah-tengah tawaf itu batal wudhunya. Karena itu lebih baik, dan itu disepakati oleh semua ulama, barang siapa yang tawaf dalam keadaan suci maka tawafnya pasti sah gitu kan. Jadi dalam rangka untuk keluar dari perselisihan, biar nanti apa yang kita kerjakan itu nggak ada yang mengatakan itu tidak sah. Kalau wudunya batal, maka sebagian besar ulama mengatakan tawafnya tidak sah, termasuk diantaranya para ulama madhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya adalah menyentuh mushaf, ya, mushaf Al-Quran, menyentuh dan membawanya. Jadi ada dua, menyentuh dan membawanya. Menyentuh mushaf dan membawanya. Mushaf ini yang dimaksud itu mushaf Al-Quran ya. Jadi Al-Quran kalau dalam bentuk buku itu dinamakan mushaf. Al-Quran itu ada dua. Ada yang dalam bentuk hafalan, itu tempatnya di dadanya para hafid, para hufad. Ya. Kemudian ada yang bentuk tulisan, itu ya yang tersebar di mana-mana, itu dalam bentuk buku, dinamakan dengan mushaf. Ya. Mushaf atau mashaf atau nishaf, tapi yang terkenal adalah mushaf. Nah, bagi yang tidak punya wudhu, apalagi yang junub atau yang sedang haid dan nifas, maka tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Termasuk di dalamnya, di sini disebutkan dalam Nailur Raja, termasuk di dalamnya wajil bihi al-muttasil bihi. Begitu juga kulitnya, sampulnya itu yang nyambung dengan tulisan Al-Qur'annya itu. Jadi menyentuh sampulnya juga nggak boleh. Wa kadza al-munfasil alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaihi. Begitu juga yang terpisah tapi tidak bisa dipisahkan penisbatannya kepada Al-Qur'an. Misalnya yang terpisah itu misalnya kotaknya ya. Beberapa mushaf itu ditaruhnya di dalam kotak. Misalkan ada mushaf yang penggalan-penggalan, setiap satu juz dijilid sendiri, kecil-kecil begitu, untuk memudahkan para hafid, ya, itu biasanya ditaruhnya di dalam kotak, dibuatkan kotak, nanti disimpannya di situ. Nah, termasuk memegang kotaknya itu juga nggak boleh. Termasuk memegang talinya, kalau talinya itu nempel di dalam, kan suka ada talinya itu kan ya, pegangannya atau pembatas halamannya itu tidak boleh dipegang bagi orang yang tidak punya wudhu. Nah, ini disepakati oleh madhab yang 4, memegang bagi yang tidak punya wudhu. Ya. Walaupun di antara ulama dan fuqaha Islam atau madhab fikih Islam ada yang mengatakan boleh. Ya. Madhab Zuhiri itu mengatakan boleh menyentuh mushaf tanpa wudhu. Tapi kalau madhab yang 4 itu sepakat tidak boleh menyentuh mushaf tanpa wudhu, apalagi dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid dan nifas. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Ya. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para
ulama tafsir yang dimaksud al-mutahharun di sini apa? Apakah manusia yang suci dari hadas kecil dan hadas besar ataukah malaikat? Ya. Kalau melihat konteks ayatnya itu malaikat. Tetapi meskipun ditafsirkan dengan malaikat, ya, tetap saja ini dijadikan dalil bahwasanya menyentuh mushaf itu tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Nah, istidlalnya itu begini, kalau malaikat saja itu nggak boleh menyentuh kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, begitu logikanya. Kalau malaikat saja itu nggak semuanya bisa menyentuh Al-Qur'an yang ada di sono, di Lauhul Mahfuz, apalagi manusia nggak boleh juga menyentuh Al-Qur'an yang ada di bumi dalam bentuk mushaf kecuali dalam keadaan suci. Ya. Tapi ala kulli hal dalilnya bukan cuma ayat ini saja ya, karena kalau ayat ini kan diperselisihkan tafsirannya itu. Dalilnya ada yang jelas, ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berbunyi Allah yamussa al-Qur'ana illa tahirun. Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ini ada dalam surat yang ditulis oleh Nabi untuk salah seorang sahabat yang bernama Amru bin Hazm. Dalam surat tersebut diantaranya Nabi SAW menulis bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, ini berarti menguatkan yang tadi. Dan ini termasuk hadis yang diakui oleh surat yang diakui keberadaannya oleh para ulama terkenal di antara para ulama. Itu menyentuhnya, dalil menyentuhnya. Nah, membawanya itu dari mana dalilnya? Dalilnya itu dari qiyas. Ya. Kalau menyentuhnya saja nggak boleh, apalagi membawanya. Karena membawa itu kan pasti menyentuh. Wa idza kana hadza hukmu mashil mushaf fa hamluhu min babin aula li'annahu massun wa ziyadah. Ya, kalau ini adalah hukum menyentuh mushaf, maka membawanya itu lebih-lebih lagi, karena membawa itu berarti menyentuh plus gitu. Bukan cuma menyentuh tapi juga mengangkat, ya kan ya, membawanya ke sana kemari. Cuma itu ada pengecualiannya di dalam Nailur Roja itu disebutkan fa'in kana ma'al mata walau nahwi ibrah fa'in qasada al mata faqat au ma'al mushaf lam yahrum. Kalau dia itu dibawa bersama barang lain, walaupun cuma ibroh, jarum, ya, cuma sebatang jarum, kalau niat membawanya itu adalah dia waktu membawanya itu dia berniat ini sedang bawa barang, gitu, atau berniatnya itu bawa barang bersama mushaf, maka itu enggak haram. Jadi kalau mushafnya itu diperlakukan sebagai barang, karena ini kadang-kadang kan perlu juga kan orang misalkan lagi pindahan gitu, mushafnya ya sudah dibawa di situ, kemudian tahu-tahu dia batal, apakah mushafnya harus ditinggal di jalan, kan nggak mungkin ya. Makanya dikecualikan kalau dibawa bersama barang lain, kemudian diniatkan bahwa dia itu mengangkatnya itu adalah sedang mengangkat barang, begitu niatnya, atau dengan niat sedang mengangkat barang bersama mushaf, maka tidak haram. Ya. Tapi kalau niatnya itu sedang mau mengangkat mushaf saja, maka tetap haram. Jadi ada solusinya lah bagi yang ingin membawa mushaf. Kalau tidak, maka kalau tidak dalam keadaan yang perlu, maka sebaiknya ya tidak menyentuh dan tidak membawa kalau sedang batal wudhunya, apalagi sedang junub dan sedang haid ya bagi perempuan. Kemudian selanjutnya, ini sudah selesai tadi yang diharamkan atas orang yang batal wudhunya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya
Yang diharamkan atas orang yang wudunya batal ini juga diharamkan atas orang yang sedang junub dan sedang haid. Ya. Selanjutnya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan atas orang yang junub, orangnya disebut junub, kalau kondisinya disebut janabah. Ya. Orang yang sedang junub itu diharamkan atasnya 6 perkara. 6 perkara itu yang 4 ya sama kayak yang tadi yang batal wudunya, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi itu tidak perlu diulang lagi. Kemudian yang 2 ini tambahan. Yang 2 tambahan, yaitu walubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'an. Berarti ini yang nomor 5 bagi orang yang sedang junub, itu dilarang untuk diam di dalam masjid. Untuk diam di dalam masjid. Tidak boleh. Ya. Itu dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran disebutkan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasil. Dan tidak pula dalam keadaan junub, maksudnya tidak boleh mendekati sholat, ya, itu awal ayatnya kan larangan untuk mendekati sholat. Mendekati sholat itu maksudnya masuk masjid, karena sholat itu kan diadakannya di masjid. Jadi berdasarkan tafsirnya itu mendekati tempat sholat. Mendekati tempat sholat itu ya masjid. Tidak boleh mendekati tempat sholat, diantaranya adalah orang yang sedang junub. Ya. Illa abiri sabilin, kecuali lewat saja, ya, dia lewat itu dalam artian dia itu nggak punya jalan kecuali melewatin masjid. Ada orang yang rumahnya itu kan kejebak di pemukiman padat gitu, kalau dia harus keluar tuh harus lewatin masjid. Nah, kalau yang seperti itu maka nggak apa-apa, lewat saja, tidak boleh diam. Tidak boleh duduk di situ, apalagi tidur ya, dalam keadaan junub sampai dia mandi. Kalau sudah mandi nanti sudah bebas lagi ya, mengerjakan sholat, tawaf dan lain sebagainya, termasuk berdiam diri di dalam masjid, baik berniat untuk iktikaf atau untuk istirahat saja. Tapi kalau masih junub maka tidak boleh, kecuali cuma lewat saja, dia ada keperluan harus keluar rumah dan jalan dia keluar itu melewati masjid, maka tidak apa-apa dia lewat melalui masjid. Ini terjadi di antara para sahabat dulu, ada yang memang rumahnya itu di awal-awal Islam, ada rumahnya itu yang terjebak. Kalau keluar dia harus melewati masjid. Oleh karena itu dikecualikan dari orang yang junub. Orang yang junub pada dasarnya tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, kecuali yang punya keperluan untuk lewat saja. Kalau yang punya keperluan untuk lewat saja, maka tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi orang yang junub adalah membaca Al-Quran. Ini tadi juga sama ya, ini yang nomor 5 dan 6 ini berarti nanti, karena ini diurutkan dari yang ringan ya. Dari yang paling ringan, yaitu ya orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya. Tadi yang tidak boleh dilakukan ada 4, sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Berarti yang 4 ini nanti juga diharamkan bagi orang yang junub dan sedang haid. Nah, ini bagi yang junub ada tambahan, berdiam diri di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Qiraatul Quran biqasdil qiraah, dengan maksud untuk membaca. Ya. Berarti ini yang 2 ini itu juga nanti diharamkan bagi yang level selanjutnya, yaitu perempuan yang sedang haid atau nifas. Membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu maksudnya gimana? Tadi kan menyentuh nggak boleh, ini membaca. Beda antara menyentuh mushaf dengan membaca Al-Quran. Jadi harus dipahami. Al-Quran itu ada 2 macam. Al-Quran itu ada yang bentuknya hafalan, ada yang bentuknya mushaf. Jadi orang bisa aja membaca dari hafalannya. Ya.
Atau bisa saja membaca dari mushaf tanpa menyentuhnya. Jadi walaupun kalau umumnya kita kalau baca Al-Quran itu kan pegang mushafnya, buka begitu. Tapi bisa saja orang membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf kalau dia hafal. Atau ada yang bukain, terus dia membaca dari mushafnya. Nah kalau begitu orang yang berhadas kecil itu nggak dilarang, karena nggak ada tadi. Bagi orang yang tidak punya wudhu nggak ada larangan membaca Al-Quran. Artinya orang yang tidak punya wudhu itu boleh membaca Al-Quran baik dari hafalannya maupun dari mushaf, asal dia tidak menyentuh mushafnya. Tapi bagi orang yang junub, begitu juga bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, nggak boleh membaca Al-Quran menurut madhab Syafi'i dan mayoritas madhab fikih dalam Islam. Nggak boleh. Nggak boleh membaca Al-Quran baik itu melalui hafalan maupun membaca pada mushafnya. Oke. Dalilnya dari mana? Dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala fayuqri'una al-Qur'an wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa lam yakun yahjubuhu aw qala yahjasuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu biasa keluar dari khala itu kamar mandi, tempat tempat berurusan ya, urusan di belakang itu namanya khala ya. Buang air kecil atau buang air besar. Kemudian beliau keluar dan langsung membacakan kepada kami Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah itu artinya ini kan menunjukkan ini kan keluar dari kamar mandi, keluar dari kamar kecil ya. Berarti kan di situ nggak disebutkan apakah wudhu atau tidak. Kemudian disebutkan langsung membacakan kepada kami Al-Quran. Jadi kondisinya itu ya berarti mencakup kondisi Rasulullah itu sudah wudhu setelah buang air atau tidak wudhu dan langsung membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Artinya membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil itu boleh. Wa ya'kulu ma'ana dan makan bersama kami al-lahma, makan bersama kami daging. Walam yakun yahjubuhu 'anil Qur'an syai'un laisa al-janabah dan tidak ada yang menghalangi beliau ya, dari Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran kecuali janabah. Jadi hanya kalau saat beliau junub saja beliau berhenti membaca Al-Quran. Sedangkan kalau sedang hadas kecil itu tidak menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran. Ya, begitu juga berarti perempuan yang sedang haid atau nifas ya. Nah, ini pendapat madhab Syafi'i dan sebagian besar madhab Islam menganut pendapat ini. Perempuan yang sedang haid, begitu juga semua orang laki-laki maupun perempuan yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Nah ini nanti menimbulkan masalahnya. Masalahnya itu bagi yang sedang mengajar Al-Quran itu bermasalah, atau sedang menghafal Al-Quran itu bermasalah. Oleh karena itu perlu tahu ada pendapat yang berbeda, pendapat yang dianut oleh para ulama madhab Maliki itu yang membolehkan membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid, khusus bagi perempuan yang sedang haid, bukan bagi yang junub. Bagi perempuan yang sedang haid, kalau dia itu guru atau murid yang sedang mengajar atau belajar Al-Quran, maka
dibolehkan untuk membaca. Ya. Karena kalau sedang menghafal Al-Quran kan, ya perempuan itu kan sebulan itu haidnya bisa 10 hari kan ya. Ada yang sampai 14 hari. Sekurang-kurangnya yang umum itu 7 hari, 8 hari. Nah dia kalau dalam 1 bulan itu 8 hari libur, nggak ngapal apa-apa, ya hafalannya nanti bisa rontok. Oleh karena itu penting untuk mengetahui pendapat lain. Bagi yang tidak punya keperluan maka sebaiknya konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau bukan penghafal Al-Quran atau bukan guru Al-Quran, maka ya sebaiknya tidak membaca Al-Quran. Tapi perlu diingatkan, membaca bukan menyentuh mushaf. Kalau menyentuh mushaf itu disepakati nggak boleh. Ya, jadi membaca. Jadi bagi yang sedang haid, khusus yang sedang haid, bukan yang sedang junub, ya, yang sedang haid, kalau dia profesinya adalah guru Al-Quran, maka boleh membacakan Al-Quran kepada muridnya. Membacakannya bisa dari hafalannya, atau kalau dibutuhkan untuk membaca dari mushaf, maka minta orang lain untuk membukakan halaman yang sedang diajarkan. Dibatasi untuk itu saja, selebihnya maka tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian tadi dalam nasnya itu disebutkan biqasdil qiraah. Membacanya itu karena niat membaca. Kenapa ada keterangan biqasdil qiraah? Yang diharamkan itu adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca. Karena di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang isinya doa, misalnya. Ada ucapan-ucapan tertentu. Misalkan kalau dapat musibah dalam Al-Quran, orang disuruh membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Al-Quran. Nah, kalau membaca itu dengan niat membaca Al-Quran, maka termasuk yang nggak boleh. Tapi kalau dengan niat bukan membaca, dengan niat berdoa atau dengan niat mengucapkan kalimat tertentu yang dianjurkan untuk diucapkan pada momen tertentu, maka tidak apa-apa. Ya. Itu dijelaskan di Nailur Raja, itu dijelaskan seperti itu. Di sini disebutkan in qasada ghairaha wahdahu au atlaw qiraatul Qur'an bi qasdil qiraa'ah wahdaha au ma'a ghairiha la in qasada ghairaha wahdaha. Jadi maksudnya ini yang penggalan yang terakhir ini, yang diharamkan itu bukan kalau maksudnya itu bukan berniat untuk membaca, tapi berniat berdoa, tapi qadarullah doa yang dipakai di situ adalah ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, wa yahrumu bil haidhi asyratu asya, dan diharamkan dengan haid itu 10 perkara. 10 perkara ini yang 6 tadi sudah ya. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawanya, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran. Nah, berarti ini yang 6 sudah, tinggal sisanya ada 4 yang diharamkan khusus bagi yang sedang haid. Yang pertama adalah puasa, as-shaum. Kemudian yang kedua adalah tolak. Ya. Tolak itu maksudnya bukannya perempuan menjatuhkan talak, maksudnya nggak boleh mentalak perempuan yang sedang haid. Kemudian ini berarti yang ketujuh ya tadi, yang ketujuh, tolak yang ke-8, kemudian yang ke-9 al-murul fil masjidi in khafat talwithahu. Ya, melewati masjid kalau dia itu takut akan mengotorinya, takut darah haidnya itu akan menetes mengotori lantai masjid. Kemudian walistimta bima baina surrah war rukbah,
dan bersenang-senang dengan apa yang ada di antara surah itu pusar ya, dan rukbah dan lutut ya. Antara pusar dan lutut itu tidak boleh disentuh bagi perempuan yang sedang haid ya. Baik, kita lihat dalil-dalilnya. Tadi yang ketujuh berarti ya, tambahan bagi untuk perempuan yang sedang haid, itu yang tidak boleh adalah puasa. Selain sholat, orang yang sedang haid itu tidak boleh puasa. Dalilnya banyak gitu ya. Dalam hadis diantaranya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Ya, ini konteks hadisnya itu sedang ngomongin perempuan itu makhluk yang agamanya itu kurang ya. Agamanya kurang. Nah, penjelasannya itu apa? Penjelasannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi, kurangnya agama perempuan itu kalau sedang haid kan nggak sholat. Kalau laki-laki kan nggak ada libur sholat itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun sholat terus. Sejak dia balik sampai mati. Kalau perempuan sholat ada liburnya. Kemudian puasa juga ada liburnya. Karena kalau sedang haid, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Cuma bedanya kalau sholat itu tidak perlu diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Ini diantara dalilnya yang lain banyak. Dan ini termasuk yang disepakati oleh seluruh ulama, bahwasanya perempuan yang sedang haid, begitu juga yang sedang nifas itu haram baginya puasa. Betulnya pasangannya dari sholat dengan sholat ya, puasa itu sholat dan puasa. Tapi masalahnya ini kan diurutkan berdasarkan tadi yang paling ringan, yang batal wudhunya ke yang paling berat. Jadi kalau diurut itu orang yang batal wudhunya ya itu diharamkan baginya 4 perkara saja. Kemudian yang pertengahan itu orang yang junub, hadas besar tapi junub, itu diharamkan baginya 6 perkara. Ada tambahan 2 perkara. Kemudian yang terakhir yang paling berat itu adalah perempuan yang sedang haid, itu baginya diharamkan 10 perkara. Jadi ada tambahan 4 lagi dari yang junub. Ya, yang ketujuh ini adalah berpuasa. Sebetulnya ini pasangannya dengan sholat. Tapi kalau orang yang sedang batal wudhunya itu kan nggak haram baginya sholat. Ya dia disuruh wudhu. Orang yang sedang junub juga nggak haram baginya sholat, dia disuruh mandi. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia harus mandi. Wajib itu, kalau dia nggak mandi, ya dosa. Kalau orang yang sedang haid kan nggak bisa, dia sembarangan mau mandi. Oh, udah masuk waktu sholat nih, mandi dulu. Nggak bisa, karena dia hanya boleh mandi, hanya boleh dan wajib mandi, kalau haidnya sudah berhenti. Gitu. Makanya dipisah ya antara sholat. Kalau sholat itu berlaku untuk semuanya. Sementara puasa ini berlaku bagi yang haid saja. Kemudian yang ke-8 adalah tolak. Tolak artinya perempuan yang sedang haid itu diharamkan untuk ditalak. Tolak itu yang menjatuhkan laki-laki. Tolak itu yang menjatuhkan laki-laki. Perempuan tidak bisa menjatuhkan talak, baik atas permintaan dia maupun atas kehendak suaminya sendiri, baik dengan ganti rugi maupun dengan tanpa ganti rugi. Kalau dengan ganti rugi itu namanya khulu, tapi tetap saja yang menjatuhkan adalah laki-laki. Perempuan hanya mengajukan khulu saja. Kalau suaminya setuju, maka itu jadilah talak dengan ganti rugi atau ganti rugi tolak bi'iwad ya dalam bahasa Arabnya. Ganti ruginya bisa mengembalikan maharnya atau sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun.
Ibnu Umar itu pernah mentalak istrinya, sedang istrinya dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalah Umar bin Khattab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam andalika. Dia yang mentalak istrinya itu Ibnu Umar Abdullah. Kemudian bapaknya tahu, maka bapaknya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Jawaban Rasulullah apa? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murhu fal yuraji'ha, summa liyumsikha hatta tadhur, summa tahid hatta tadhura, summa tahida, summa tadhura, summa in sya'a amsaka ba'du, wa in sya'a talaqa qabla an yamussa. Fatilka al-iddah alladhi amarallahu an tutliqa laha an-nisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jawaban Rasulullah atas kasus Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid itu adalah murhu fal yuraji'ha. Suruh dia, ini karena yang nanya kan bapaknya Umar bin Khattab. Maka Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, suruh dia untuk rujuk kepada istrinya. Suruh dia untuk rujuk kepada istrinya. Ini artinya Rasulullah SAW itu tidak menyetujui perbuatan Ibnu Umar itu. Ya, tidak mengesahkan perbuatan Ibnu Umar itu. Nah, dari sini kemudian disimpulkan bahwasanya menurut jumhur ulama mentalak istri dalam keadaan haid itu haram hukumnya. Menurut semua ulama itu ya harusnya ya. Menurut semua ulama. Tapi nanti yang jadi masalah apakah talaknya jatuh atau tidak. Ya. Karena kalau hukumnya haram itu disepakati. Hukumnya haram. Tapi apakah talaknya itu jatuh atau tidak, itu yang diperselisihkan. Yang di sini yang sesuai dengan arahan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah menalak rujuk pada istrinya. Nah, ini permasalahan kata fal yuraji'ha itu maksudnya apakah rujuk atau artinya kalau rujuk kan talaknya jatuh. Ya, bagi yang menyatakan talaknya itu jatuh itu berpegang pada kata fal yuraji'ha, talaknya jatuh walaupun haram. Jadi haram tapi tetap jatuh talaknya. Kemudian disuruh tahan dulu, ya. Summa diumsikha hatta tadhura, sampai istrinya itu suci, summa tahidha, kemudian haid lagi, summa tadhura, kemudian suci lagi, summa insya'a amsaka ba'du, kemudian kalau Ibnu Umar itu mau maka silahkan istrinya itu dipertahankan setelah itu, wa insya'a talaqa qabla an yamus. Dan kalau dia mau maka silahkan untuk mentalaknya sebelum menyentuh istrinya. Maksudnya sebelum menggaulinya. Menyentuh di sini maksudnya menggaulinya. Nah, inilah talak yang sunnah. Nah, ulama sepakat talak yang sunnah itu adalah mentalak istri dalam keadaan suci di mana belum pernah digauli. Kalau dalam keadaan haid itu termasuk talak yang bid'ah. Begitu juga dalam keadaan suci yang sudah pernah digauli itu termasuk talak yang bid'ah yang diharamkan oleh para ulama. Cuma mereka berselisih pendapat apakah kalau laki-laki mentalak istrinya dengan talak yang bid'ah, apakah talaknya itu jatuh atau tidak. Ala kulli hal, yang dibahas di sini adalah perempuan yang sedang haid itu haram baginya talak. Maksudnya haram bagi suaminya, karena perempuan kan tidak menjatuhkan talak. Haram bagi suaminya untuk mentalaknya. Kalau dia melakukannya maka berdosa, ya, karena itu adalah talak yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9,
wal murul fil masjidi in khafat tawisuhu. Melewati masjid kalau dia takut akan mengotori masjidnya. Ini secara khusus dalilnya tidak ada, tapi berdasarkan dalil umum, wadzalika li tahrimi tanjisil masjid wa wujubi tandzifihi wa tathhirihi minan najasah. Itu karena diharamkannya menajisi masjid, mengotori masjid dengan najis, dan juga didasarkan pada kewajiban untuk membersihkan masjid dan mensucikannya dari segala macam benda yang najis. Jadi perempuan kalau dia khawatir, perempuan yang sedang haid, kalau khawatir dia lewat ke masjid kemudian nanti cara haidnya itu mengotori masjid, maka dia tidak boleh lewat ke masjid. Ini kalau zaman sekarang tentu saja sudah banyak solusinya karena sekarang sudah banyak pembalutnya yang bisa aman menjaga agar darahnya itu tidak tertetes-tetes. Kemudian yang terakhir adalah walis timta bima bainas surah war rukbah. Menikmati apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Apa di antara pusar dan lutut itu tidak boleh disentuh bagi suaminya. Ya. Ini kan perempuannya, istrinya sedang haid, maka selama haid itu tidak boleh menyentuh bagian antara pusar dan lutut. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Aisyah berkata, dulu salah seorang dari kami, maksudnya kami di sini istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari istri-istri Nabi itu, kalau dia sedang haid, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggaulinya, beliau memerintahkannya untuk antat taziro min fauri haidatiha. Beliau memerintahkannya untuk mengikatnya, memakai izar. Tatazir itu memakai izar pada bagian haidnya, summa yubashiruha. Kemudian beliau menggaulinya. Ini dalilnya dari sini. Jadi menggauli istri atau menyentuh istri pada daerah antara pusar dengan lutut itu hukumnya adalah haram selama dia masih haid. Ya. Walaupun ini diperselisihkan ya, yang haram itu apakah memang nggak boleh antara pusar dengan lutut, atau yang nggak boleh itu berjima saja, karena ada hadis lain yang berbunyi isna'u kulla syai'in illan nikah. Yang bagi laki-laki yang istrinya sedang haid, Rasulullah SAW mengatakan isna'u kulla syai'in, berbuatlah segala sesuatu, jadi boleh melakukan apa saja, illan nikah, kecuali bersetubuh. Nikah di sini makna lugawinya, ya, bukan makna syar'i. Kalau nikah secara syar'i itu ya akad antara seorang laki-laki dengan walinya si perempuan, itu namanya nikah secara syar'i. Tapi secara bahasa nikah itu diantara maknanya adalah berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini maknanya makna aslinya berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya boleh melakukan apa saja terhadap istrinya yang sedang haid, tetapi asal tidak melakukan persetubuhan. Ya. Baik, ikhwan sekalian, ini sudah habis ya pembahasan kita tentang apa saja yang diharamkan bagi
orang yang batal wudhunya, kemudian apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, dan terakhir apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, bagi perempuan yang sedang haid ini nanti ada masalah tersendiri kalau sedang umroh dan haji. Ya. Ini kalau berdasarkan mazhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya kan tadi hampir semua mazhab mengatakan tidak boleh tawaf kecuali dalam keadaan suci, termasuk diantaranya suci dari haid. Ya, jadi kalau sedang haid tuh nggak bisa tawaf, kalau sedang umroh nggak bisa tawaf umroh. Jadi harus nunggu dulu, ya kan ya, harus nunggu dulu. Nanti kalau udah suci baru tawaf. Begitu juga kalau sedang haji, tawaf wajibnya itu harus ditunggu dulu sampai dia itu suci, baru nanti tawaf. Jadi tawaf hajinya itu boleh kapan-kapan selama masih dalam bulan haji. Ya. Yang jadi masalah itu sekarang itu, terutama untuk umroh. Kalau haji kan masa tinggal di Mekahnya itu lumayan lama. Tapi kalau umroh itu di Mekahnya itu kadang cuma 3 hari gitu ya. Paling lama kan cuma 4 hari, 5 hari. Habis itu sudah harus berangkat ke Madinah atau pulang kalau dia mulainya dari Madinah, setelah di Mekah, setelah ke Mekah 2-3 hari atau paling lama 4 hari. Setelah itu udah habis jadwalnya, dia harus pulang ngejar pesawat. Kalau enggak nanti ketinggalan pesawat. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu maka ada pendapat yang membolehkan bagi perempuan yang dalam kondisi darurat itu untuk melakukan tawafnya. Tapi hanya yang wajib saja. Hanya yang wajib saja. Ini pendapat ini dianut oleh Ibnu Taimiyah dan yang sepakat dengannya, perempuan yang sedang dalam kondisi darurat, diantaranya yang sedang dalam kondisi darurat itu yang dia bersama dengan rombongan, yang rombongannya itu akan berangkat, akan meninggalkan Mekah, ya, dan tidak bisa menunggu dia sampai selesai haidnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu maka dianggap darurat, apalagi yang rumahnya jauh seperti kita yang di Indonesia ini kan kadang-kadang orang bisa umroh cuma sekali seumur hidup, habis itu nggak bisa lagi. Orang bisa haji sekali seumur hidup. Sebetulnya kalau menurut hukum aslinya yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan yang setuju dengannya, ya, kalau perempuan itu sedang haid di sana, kemudian dia pulang sebelum melaksanakan tawaf. Kalau tawafnya itu wajib, maka dia wajib balik lagi ke Mekah untuk mengqadha tawafnya itu. Nah, itu kan berat itu. Bagi yang punya duit, ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang duitnya pas-pasan, bisa berangkat sekali saja kan udah alhamdulillah. Maka nggak mungkin itu. Makanya ada solusi lain, yaitu pendapat yang dianut oleh Ibnu Taimiyah dan difatwakan oleh banyak ulama kontemporer yang mengatakan bagi perempuan yang sedang dalam kondisi darurat, ya, rombongannya itu sudah harus segera meninggalkan Mekah untuk entah pergi ke Madinah atau entah pulang ke tanah air. Ya, nggak bisa ditunda lagi itu, karena kalau ditunda ya bakal ketinggalan dia. Ya kalau bisa sendiri jalan pulang, kalau nggak bisa atau kalau punya ongkosnya, kalau nggak ada kan nanti bisa timbul madharah yang lebih besar. Maka bagi perempuan yang seperti ini dibolehkan untuk tawaf yang wajib saja. Kalau tawaf yang sunah-sunah maka nggak boleh. Tawaf yang sunah itu misalnya tawaf wada atau tawaf sunnah yang yang sunnah saja, bertawaf saja begitu. Itu tidak boleh, hanya yang wajib saja. Berarti kalau yang wajib itu kalau umroh ya sekali saja tawaf yang wajibnya itu. Kalau haji sekali saja tawaf ifadah itu yang nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang batal wudhunya, kemudian orang yang sedang junub dan perempuan yang sedang haid. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan diberikan taufik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan lebih benar di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.